Pada seluruh peserta Zoom meeting hari ini, terima kasih telah hadir di acara kita, yaitu Alumni Talk, merupakan satu acara yang serangkaian dari kegiatan Desnatalis Arsitektur ITS yang ke-55 yang mungkin akan hadir nanti di bulan September nanti, insya Allah. Nah, perkenalkan, nama saya Iwan Adi Indrawan, selaku MC dan moderator dalam acara pada sore hari ini. Nanti kita akan bertemu dan berdiskusi dengan salah satu alumni dari Arsitektur ITS, yaitu Mas Indra, yang mungkin akan berbagi berbagai macam informasi terkait topik kita pada sore hari ini, yaitu arsitek as developer, seperti itu. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bu Dewi, lalu juga beberapa dosen yang lain yang telah hadir pada sore hari ini, juga dengan beberapa alumni mungkin yang juga sudah turut serta dalam acara hari ini. Selamat datang para senior, para rekan Bapak Ibu senior, rekan-rekan, teman-teman seangkatan, lalu juga para adik-adik mahasiswa yang mungkin sampai hari ini masih berjibaku di kampus untuk menyelesaikan studi dalam Departemen Arsitektur ITS. Baik, seperti itu. Selanjutnya adalah mungkin sedikit sambutan dari kepala departemen kita, yaitu Ibu Dewi Septanti. Monggo Ibu, untuk tempat dan waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih, demikian juga kepada Bapak Ibu dosen yang mungkin juga ikut bergabung dalam acara ini. Juga kepada Mas Haidar Panji Indra, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan ilmunya untuk kita semua pada sore hari ini. Harapan saya, apa yang disampaikan oleh Mas Indra ini nanti bisa menambah wawasan kita, begitu ya, untuk mengetahui bagaimana sih profesi arsitek atau apa yang kita bisa lakukan setelah kita lulus dari arsitektur, gitu ya. Jadi mungkin nanti Mas Indra akan lebih banyak sekali menjelaskan apa itu developer, arsitek as developer. Jadi sebagaimana pengalaman dari Mas Indra ini selama beliau atau yang bersangkutan lulus dari arsitektur dan berkecimpung dalam dunia developer. Semoga ini semua bisa menjadikan membuka wawasan kita, apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita bisa persiapkan semasa masih berada di bangku kuliah, sehingga nanti untuk menghadapi dunia kerja itu kita bisa apa yang kita bisa lakukan, kita interest di mana, kita bisa tertarik pada apa, apakah sebagai developer, apakah sebagai arsitek, apakah sebagai praktisi yang lain, misalnya juga sebagai dosen barangkali, atau mungkin pegawai pemerintahan. Nah, ini juga berbagai macam yang kita bisa lakukan. Jadi nanti acara Alumni Talks ini adalah seri yang kedua Mas Indra. Jadi sebelumnya sudah pernah ada seri yang pertama. Kita akan melakukan ini secara berseri sampai nanti di bulan September sebagai puncak dari dia Natalis Arsitektur yang ke-55 gitu. Jadi harapan saya semoga apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh Mas Indra ini bisa membawa banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Pak Iwan. Ya, ya, terima kasih Bu Dewi untuk sambutannya. Jadi selaras dengan apa yang tadi disampaikan Bu Dewi, memang acara ini kami peruntukkan untuk seluruh sivitas akademika di Departemen Arsitektur ITS, khususnya juga pada khalayak luas ya. Jadi tidak hanya untuk berada di dalam kampus kita saja. Jadi saya juga mengucapkan selamat datang mungkin pada peserta yang mungkin dari kampus lain yang hadir pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan wawasan yang bertambah dan keberkahan bagi masing-masing, bagi pengembangan diri masing-masing. Baik, saya mohon izin untuk
mengatakan pada panitia untuk menyiapkan CV-nya. Saya akan memanggil salah satu alumni kita, yaitu Mas Indra. Monggo Mas Indra. Menyapa dahulu mungkin ya kepada para alumni-alumni dan pada kepala khalayak luas. Oke, sebelumnya ini awalnya saya kira mahasiswa semua ya. Ternyata waktu saya cek kayaknya banyak alumni juga ya. Iya. Dan angkatan juga ya ternyata ya. Jadi buat yang masih kuliah, sorry ini kalau saya panggil moderatornya Mas Iwan ya. Sekarang beliau dosen memang. Mungkin etikanya saya harus manggilnya Pak ya. Cuma agak aneh kok saya manggilnya Pak. Soalnya dulu senior saya sempat bareng-bareng juga. Jadi saya manggilnya Mas aja ya. Mohon izin buat teman-teman sekalian. Ya, siap Mas Indra. Nah, ini sebelum dilanjut ke materi intinya, nah ini kan karena kita ini adalah cara alumni talk, mungkin juga kita sifatnya santai, tetapi muatan edukasinya banyak kepada semua orang. Nah, ini izinkan saya untuk membacakan CV sejenak bagi para hadirin. Jadi profil dari Mas Haidar Panji Indra. Jadi kadang saya sendiri sebagai dalam tanda petik dulu seniornya juga bingung. Kadang kita sebut siapa, Mas Haidar, Mas Panji, Mas Indra. Kemudian juga waktu saya juga tahu ada nama ini, saya sebut Mas Haidar. Tapi teman ada bilang Mas Indra seperti itu. Jadi Mas Haidar Panji Indra ini, kalau boleh saya sebut, dia adalah seorang alumni dari Arsitektur ITS angkatan 2007. Kebetulan beliau ini memiliki satu karir yang sangat cemerlang, dimulai dari landscape architect pada tahun 2011 di PT Global Solusi Prima, lalu tahun berselang ke PT Adikarya ya sebagai Head of Engineering, hingga akhirnya selama 7 tahun kemudian, selama 7 tahun berada di PT Wika Gedung TBK sebagai project manager seperti itu. Nah, dalam topik hari ini yang di-sharekan oleh Mas Indra ini adalah arsitek as developer. Nah, itu mungkin satu wawasan yang juga perlu diketahui ya, khususnya bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini masih studi seperti itu. Nah, bagi kita mungkin yang sesama alumni juga menambah wawasan dan mungkin bisa menambah pengetahuan bahwa kadang kan masing-masing di antara kita menggeluti bidang yang berbeda-beda tentunya. Kita mungkin sama, dan pasti dari perbedaan itu kita bisa ambil manfaatnya, ilmunya, dan sharing-sharing seperti ini kami rasa sebagai Departemen Arsitektur yang sudah berusia hampir menginjak ke 55 tahun patut untuk di-share mulai dari angkatan mungkin A1 ya, juga masih berkiprah, lalu hingga ke yang terakhir ya, mungkin ya A55 gitu seperti itu. Jadi sharing-sharing semacam ini akan kita perbanyak. Nah, sejauh ini alhamdulillah kita dapat sharing dari Mas Indra seperti itu. Baik Mas Indra, dari topik arsitek as developer, mungkin ada materi atau paparan yang bisa di-sharingkan kepada semuanya yang ada di sini, bisa di-sharingkan. Nah, sebelum itu bagi seluruh partisipan yang akan bertanya, nanti ada sesi tanya jawab 30 menit setelah Mas Indra berpaparan seperti itu. Nanti silahkan raise hand langsung ya, saya menginginkan raise hand langsung, atau mungkin bisa menuliskan di chat box seperti itu. Nah, silakan, nanti saya tunggu beberapa pertanyaan, apapun pertanyaan itu ya, tentunya juga untuk menambah wawasan kita semua. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya bisa saya persilakan kepada Mas Indra. Monggo, Mas. Oke, terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Indra, A42. Ketika mendengar sekarang udah A55, berasa cukup melewatkan banyak waktu ya, nggak kembali ke kampus ya. Terus kemarin ketika ada diminta buat sharing, saya coba mungkin bisa ada sesuatu yang dari pengalaman kerja saya bisa kita sharingkan. Oke. Sekarang saya bekerja di Wika Gedung, posisinya sekarang project manager untuk proyek konsesi. Ini saya tegaskan, konsesi gedung perkantoran di Cikini. Di samping itu, saya juga mendirikan sebuah konsultan arsitek
Atelier Midas yang saya dirikan bersama istri saya. Oke, lanjut. Next. Oke. Ini awalnya saya berbeda di kegelisahan saya dulu ya. Dulu ketika saya lulus, itu tuh bingung tuh, mau kerja atau mau kuliah. Bingungnya nggak cuma itu doang. Kerjanya mau kerja di mana, kuliahnya mau kuliah jurusan apa gitu. Nah, akhirnya saya memilihkan buat kerja, dan kerja itu juga masih bingung. Karena kan mungkin secara umum, orang awam menganggap arsitek itu sebuah profesi yang spesifik. Dalam artian dia seperti dokter, atau seperti akuntan yang sifatnya spesifik gitu. Benar, cuma kita nggak bisa mendiskreditkan suatu profesi arsitek itu hanya sebagai konsultan, enggak. Ada banyak hal lain yang bisa seorang arsitek lakukan di dunia pekerjaan. Nah, itulah yang pengen saya coba sharing ke teman-teman. Di arsitek itu kita bisa bekerja di suatu bidang yang namanya itu developer. Nah, bidang apa yang saya kerjakan di sana, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, next. Nah, jadi ke awal tadi, seorang arsitek itu bisa banyak tujuannya, bisa ke konsultan, kontraktor, QS, akademisi, bekerja di pemerintahan, dan sebagainya lah. Lanjut. Nah, terus apa sih awalnya ketika saya ngomong developer, tema saya, developer itu berkaitan dengan real estate. Apa sih real estate itu gitu, awalnya kita bahas. Lanjut, Mbak. Jadi, ketika kita berbicara real estate itu adalah suatu yang ada di tanah, di bawah, atau di udaranya itu. Suatu properti ya, properti itu bisa berbagai hal, bisa itu housing, bisa itu industrial, komersial, even itu kuburan, dan taman juga dikatakan real estate. Jadi sebagai contoh nih, misalnya saya punya lahan di suatu tempat, di suatu daerah. Nah, lahan itu dibuktikan dengan kepemilikan saya, yaitu SHM, sertifikat hak milik gitu. Nah, segala sesuatu yang berada di bawahnya dan di atasnya itu disebut real estate. Jadi nggak bisa serta-merta saya punya tanah bersertifikat, ada orang nguruk tanah di atasnya itu, terus orang itu bilangnya itu tanahnya dia, nggak bisa. Karena kepemilikan kita full, utuh dari bawah sampai ke atas. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, jadi ketika kita berbicara apa sih, sebelumnya dulu. Nah, ketika kita bertanya apa itu real estate, dari berbagai teori, kita ngambil kesimpulan real estate itu adalah kita menyediakan suatu kebutuhan orang yang sifatnya berkelanjutan, sirkuler. Oke, contoh, lanjut Mbak, slide-nya. Oke, jadi yang ketika kita ngomong real estate itu adalah kita ngomong mulai dari lahir nih, lahir di rumah sakit, terus kita bermain di taman. Taman itu di suatu fasilitas yang bisa dimiliki oleh swasta atau pemerintah. Terus kita tinggal di suatu hunian yang vertikal atau horizontal. Kemudian kita kuliah, kita bekerja, dan kita meninggal itu dalam suatu lingkup real estate. Selanjutnya, lanjut Mbak. Nah, jadi dikatakan itu, real estate itu dia sebenarnya multiple effect. Di mana ketika kita menjalankan suatu bisnis real estate, itu mengikat 175 subsektor lainnya gitu. Terus kembali ke pertanyaan di depan awal, apa sih hubungannya si arsitek dengan si real estate? Dalam proses real estate ini, kita ada satu yang sifatnya development. Development ini sebagai eksekutor. Investment ini sebagai investor, development sebagai eksekutor, dan manajemen sebagai operator. Nah, posisi kita yang spesifik di developer adalah di development. Kita di development yang akan dijalankan oleh developer. Posisi arsitek itu ada di situ gitu, di posisi awalnya. Oke, lanjut Mbak. Nah, terus dalam proses developer tadi, proses kita panjang, mulai dari market research sampai building management. Nah, market research itu apa? Mungkin teman-teman yang sedang kuliah atau pernah kuliah kan kita pernah ngebuat yang namanya seminar ya. Seminar kan lebih mengkaji suatu lahan, apakah lahan itu layak untuk dikembangkan dengan kondisi pengembangan kita. Nah, yang dilakukan seorang market research sama sebenarnya.
mirip, cuma yang dilakukan adalah 10 kali lebih detail. Karena mereka juga melakukan tentang lahan itu terhadap regulasi oke, terhadap bisnis oke, dan terhadap HBU oke. Jadi, sebagai gambaran, seorang market research, itu dia akan mencari sebuah HBU. HBU itu adalah high use and best use. Atau bahasanya, bangunan apa yang paling baik secara ekonomi dan secara regulasi yang bisa dibangun di daerah tersebut. Saya ambil contoh, misalnya saya punya lahan nih di seberangnya GM Mall. Nah, terus pertanyaannya, apa sih yang paling bagus dibangun di situ gitu? Terus kalau secara finansial, secara financing, yang paling bagus adalah sub office, karena office dia memiliki value sewa yang sangat tinggi atau value jual sangat tinggi. Pertanyaannya, kalau kita bangun office di situ, layak nggak? Maksudnya ada orang nggak yang mau beli? Karena kan habit di Surabaya kan dia masih, contoh Surabaya, habit di Surabaya itu masih ada area SCBD yang dimana semua office berkumpul di situ. Nah, ketika saya bangun di situ, secara financing baik, tapi secara market nggak baik. Dalam artian seperti itu. Atau saya punya lahan di seberang GM, saya bangun perumahan. Perumahan itu kan KLB-nya paling tinggi bisa dimanfaatkan mungkin cuma 3 ya. Atau kalau secara rumah 4 lantai lah atau 5 lantai gitu udah tinggi banget. Sedangkan ketika lahan di situ punya KLB-nya 6, saya nggak bisa memanfaatkan KLB itu secara penuh. Ending-nya apa? Secara financing nggak baik, secara market baik gitu. Nah, tugas si market research inilah nanti yang bahasanya dia menentukan yang terbaik secara financing apa, terbaik secara market apa, dan secara regulasi apa gitu. Nah, proses itu sebenarnya si arsitek udah mulai. Arsitek udah mulai di situ. Secara kita ngomong secara global, arsitek sudah mulai dan dia terus berproses sampai nanti proses dia yang paling inti adalah ketika design development. Nah, design development ini nanti berkaitan dengan kalau di dalam sebuah perusahaan dia ada proses business development dan ada business engineering. Nanti di slide ada sendiri gitu. Nah, proses itu berlanjut terus sampai dia building management gitu. Dan semuanya ini melibatkan kita nih sebagai seorang arsitek. Oke, lanjut. Nah, terus kenapa sih harus ada arsitek? Pertanyaan gitu di dalam suatu real estate. Lanjut. Nah, jadi kita pertama pahami poin nomor 1 gitu. Membangun itu merusak lingkungan. Pernyataan ini bisa dibilang benar, bisa dibilang enggak. Awalnya saya ketika masih mahasiswa benar-benar menganggap bangunan itu merusak lingkungan gitu. Nah, terus ketika saya bekerja dan menghadapi, kita anggapnya realita hidup ya. Kita kan dari tahun 2010 ke 2020 kan jumlah manusia kan bertambah terus. Manusia bertambah sehingga mereka butuh hunian. Ketika butuh hunian, mereka pasti butuh fasilitas. Nah, itu berkembang terus itu. Jadi kalau dibilang kita merusak lingkungan, ada benarnya gitu. Contoh misalnya, kita ambil contoh di Surabaya juga deh. Surabaya kita anggap pusat kotanya adalah kantor wali kota. Kita anggap ya. Nah, terus manusia bertambah nih di Surabaya. Orang yang bekerja di Surabaya makin banyak. Nah, ketika makin banyak orang masuk ke Surabaya, si developer masuk nih. Si real estate developer masuk untuk mengembangkan real estate. Dikembangkannya kemana? Pasti dia punya 2 pilihan. Dia dikembangkannya di pusat kota dengan konsekuensi mahal, atau dikembangkannya di daerah pinggiran dengan konsekuensi yang tadi membuka lahan baru. Nah, ketika membuka lahan baru, dia kan pasti cari solve problem ya. Oke, dia dapat nih lahan baru sehingga bisa jual murah, secara market masuk. Nah, tapi selanjutnya anggap daerah itu tuh daerah di mana daerah rendah. Daerah rendah yang sedangkan kota daerah tinggi gitu. Daerah rendah kan berarti tempat pusat aliran air ya. Dia bangun di situ untuk mencegah problem banjirnya, dia meninggikan lahan di situ. Sehingga area yang awal sekelilingnya yang awalnya nggak pernah banjir jadi banjir. Nah, itu yang dinamakan merusak lingkungan gitu. Nah, tapi selanjutnya ketika saya juga udah bekerja bisnis dan saya juga seorang greenship profesional. Nah, poin 2, 3, 4 ini itu jadi solve problem kita nih sebagai arsitek.
kita sebagai arsitek ini seharusnya kita bahasanya share ke si developer atau si real estate, gimana sih caranya supaya secara bisnis oke, secara market oke, lingkungan oke, regulasi oke, semua oke gitu. Intinya seperti itu. Dan peran si arsitek itu sangat penting di posisi dalam manajemenin si real estate. Saya ambil contoh, lanjut Mbak. Nah, mungkin teman-teman nih yang udah pernah, saya nggak tahu Surabaya secara pasti ya, mungkin teman-teman yang udah pernah tinggal di Jakarta atau pernah di Jakarta, mungkin kalian tahu daerah Menteng. Sebagai contoh, Menteng itu kalau semisal nih rumah-rumah di situ saya tiba-tiba hilang semua gitu, itu kita cuma akan lihat sedikit manusia di situ. Jadi dalam 1 kilometer daerah Menteng itu hanya sedikit manusia. Kenapa? Karena di situ rumah orang-orang kaya semua ya. Dan si orang kaya ini dia pasti membangun fasilitas tempat tinggal sendiri, fasilitas sendiri, semua sendiri di area rumah dia itu. Jadi efektivitas lahan di situ itu sangat bahasanya mubazir lah, di mana kita bisa memanfaatkan untuk banyak orang di situ sehingga buat taman, jadi pribadi semua. Saya ambil contoh konsep co-housing ini, coba deh daerah di Menteng itu 50% lahannya diambil semua. Kemudian dari 50% itu 20%-nya dipakai untuk fasilitas bersama yang bisa kita ngomongnya private, sisanya kita buat taman. Terus kan permasalahan masalah lingkungannya itu. Selanjutnya itu seperti itu. Next lagi contoh keduanya. Nah, coworking ini mungkin teman-teman udah pada paham ya coworking gimana. Jadi kita cuma share tempat kerja. Kalau kita baca Nuvert kan 1 orang itu untuk office yang lux 1 orang membutuhkan 10 meter persegi. Untuk office yang sifatnya low itu 1 orang 5 meter persegi. Nah, coworking ini kita share. Nggak ada tempatnya seperti jadi kita bisa menghemat space. Ketika menghemat space kita bisa memanfaatkan maksimal KLB. KLB itu koefisien luas bangunan yang bisa dipakai sehingga area hijaunya bisa lebih banyak juga gitu. Contoh lainnya lanjut Mbak. Nah, ada Go Kitchen. Nah, ini mungkin ini agak sedikit, mungkin di Surabaya saya belum tahu ya, Surabaya apa enggak ya. Kalau di Jakarta ini udah ada di daerah Santa namanya. Sekarang kan lagi hits banget ya, makan makanan yang fancy lah, mentai, terus ada kopi, boba, apa-apa itu. Itu kan sebenarnya dia nggak butuh ruang yang besar. Jadi di Santa itu ada ruang ukuran 3x3, itu yang memanfaatkan sebagai kitchennya tuh banyak. Jadi ada 5 orang nih, bareng-bareng ngumpulin, dia punya produk masing-masing, kitchennya bareng. Karena dia nggak butuh space, dan dia nggak memberikan dine-in di sana. Jadi konsepnya segmen orangnya adalah orang-orang yang bekerja, mager, malas gerak untuk beli makanan, pesan online, kita dapat pesanannya, si kitchen yang ngebuat, diantar, close. Ini kan butuh space kan, gitu. Lanjut lagi. Nah, ini contoh juga si arsitek dalam si developer, bangunan lama itu nggak serta-merta harus dihancurkan. Kita bisa bahasanya merevitalisasi ulang lah, supaya gedungnya bisa dimanfaatkan gitu. Mungkin bukan berarti nggak dihancurkan karena dia heritage ya, enggak ya. Cuma ketika mendemolis itu, kan kita untuk bangunan butuh cost tuh. Nah, cost itu bisa kita, dengan revitalisasi kita bisa dapat nggak begitu tinggi cost-nya, revenue-nya dapat gitu. Contoh lainnya, modular, prinsipnya sama. Jadi, si arsitek berpikir itu sekarang lebih kompleks ya. Kita kan sekarang udah punya BIM. BIM itu aplikasi yang bantu kita banget, di mana sebelum membangun, kita udah full mulai proses perencanaan di awal gitu. Sebagai contoh, di kantor saya sendiri, di Wika Gedung itu, kita bangun sebuah rumah sakit COVID di 2 tempat, di Pulau Galang sama di Jakarta, yang luasannya itu sekitar 2 hektar, atau 1,5-nya kampus kita lah, itu hanya dengan waktu 1 bulan. Jadi cuma tap, susun, close gitu. Nah, ini bukan berarti kita langsung bangun sebenarnya, enggak. Perencanaannya kita sudah mulai di depan.
dengan kompleks gitu. Nah, si arsitek itu dalam perencanaan di depan itu sangat dibutuhkan gitu. Contoh selanjutnya, ini pot hotel, sama contohnya ketika kita berbicara mengenai hotel atau tempat istirahat, orang nggak selamanya menganggap hotel itu adalah suatu yang ada ruangan besar, private kamar mandi, private room, enggak. Untuk beberapa orang yang sifatnya adalah bisnis ke kota-kota besar, contoh saya nih, saya mau ke Jepang. Nah, Jepang itu saya ada interview misalnya di salah satu di Tokyo gitu. Nah, sebelah gedung kantor itu ada hotel seperti ini. Saya akan milih ke sini. Kenapa? Dekat tempatnya. Dan yang kedua, saya nggak butuh hotel sebagai tempat saya berwisata, enggak. Saya hanya butuh hotel sebagai tempat saya tidur istirahat untuk besoknya saya interview. Nah, hal-hal seperti itu bisa mengurangi banyak space. Dan kembali lagi ke awal, semakin efektif space, itu akan semakin baik sebuah pengembangan. Oke, lanjut. Nah, ini contoh selanjutnya. Ini saya ajak teman-teman sebagai teman-teman arsitek nih, masuk saya juga dan teman-teman lainnya, kita coba nih rethinking lah, kita berpikir ulang gimana sih model real estate yang makin efisien, makin efektif. Nah, ini salah satu contoh yang buat saya sharing untuk kita berpikir ulang sebagai arsitek di real estate adalah bisnis modelnya. Ini ada di UK, dia ini bahasanya kayak supermarket lah. Terus kebiasaan kita nih sebagai orang yang konsumen di supermarket, kita kan pasti keliling nih cari barang-barang. Ketika keliling kita kan bawa troli. Nah, ketika kita bawa troli, berarti koridor tempat belanja itu butuh minimal 3 troli. 1 buat pembeli, yang 2 buat lewat. Kan seperti itu tuh. Nah, space itu wasting banget, sangat waste banget lah. Hanya buat sirkulasi orang gitu. Itu kalau dari segi si developer itu sangat waste banget. Nah, di sini itu dibuatnya orang tuh berbelanja di depan semuanya. Di depan dia ada tab sendiri atau ada display sendiri, dia pilih-pilih barang, kemudian dia ke kasir buat bayar, kemudian dia hanya menunggu. Nah, yang ngambil barangnya adalah si petugas dari si market tersebut. Itu cukup efisien, dari segi waktu efisien, jadi kita nggak perlu keliling-keliling, cari dulu nggak perlu. Terus yang kedua, dari space-nya juga nggak perlu untuk 3 troli, cukup dengan 1 troli. Nah, itu salah satu cara berpikir si arsitek untuk rethinking nih di dunia real estate. Next lagi. Ini juga salah satu pola pikir yang kedua, ini yang saya lakukan di proyek saya saat ini. Jadi, proyek saya saat ini itu kendalanya cukup banyak ya. Salah satunya itu lahan kita cuma 4.000, terus kita ada sisi regulasi yang sangat membatasi, yaitu KKOP, ketinggian bangunan. Nah, terus untuk luasnya 12.000 meter persegi, office, efektivitasnya 10.000, berarti kan anggap nih, setiap 100 meter persegi bangunan kantor membutuhkan 1 parkir, berarti kan saya butuh 100 lot parking. Ya kan? Nah, gimana nih cara untuk memenuhi 100 lot parking itu untuk memenuhi kebutuhan si market itu. Nah, ada 2 cara. Saya bangun ke atas, dalam gedung itu ke atas, atau bangun ke bawah. Bangun ke atas, saya terbentur dengan regulasi batas ketinggian KKOP. Bangun ke bawah, saya terbentur dengan muka air tanah yang tinggi. Bisa kita lakukan dengan dewatering, cuma pertanyaannya seberapa besar biayanya. Nah, waktu itu ketika saya kaji, dan parking itu kan nggak begitu efektif ya, untuk lahan yang nggak bagus itu kadang-kadang parking itu nggak begitu efektif. Bisa jadi itu hanya 50% yang bisa dimanfaatkan untuk parking. Sisanya kan cuma driveway doang tuh. Tapi secara konstruksi saya harus membangun itu gitu. Nah, di sini tuh saya coba bahasanya sebagai si arsitek, kita rethinking nih bisnis modelnya seperti apa. Daripada saya harus membangun basement ke bawah 2 lagi dengan nilai 10M, kita pesen nih si karosel ini. Pesenku ini namanya karosel namanya karosel atau rotary parking, kita pesen nih. Di mana harganya cuma setengahnya.
dan sudah memenuhi kebutuhan parkir gitu. Jadi secara isu kebutuhan parkir terpenuhi, secara budget kita bisa menekan jauh gitu. Inilah program rethinking selanjutnya. Oke, next lagi. Nah, ini juga si arsitek itu bisa coba merubah konsep berpikir soal ini kan kuburan ya, Memorial Park. Kita kan kalau ngomong kuburan itu kan identiknya dengan ya setan lah, persugihan, apapun itulah. Nah, sekarang ini sebagai contoh di daerah Karawang itu ada banyak macam sekarang. Mungkin kau kan pernah dengar ada yang namanya Al-Azhar, terus ada yang namanya makam itu banyak banget. Nah, Karawang sendiri itu daerah yang daerah industri full industri. Orang ke sana itu cuma tujuannya hanya buat bekerja di pabrik-pabrik. Nah, si developer ini dia bangun di sana pemakaman. Nah, kalau hanya makam doang nggak bakal laku. Dia bangunnya full dengan facility. Jadi ketika kita mau ziarah ke sana lah, mungkin ada orang Islam kan ziarah ke sana, itu tuh di situ lengkap fasilitasnya, ada hotel. Bayangin nggak ada hotel di kuburan gitu. Bayangin kita kan nginepnya males ya, hotel di kuburan. Tapi saat itu dibuatnya hotelnya begitu enak gitu. Ada hotel, ada masjidnya, ada tamannya. Sehingga kuburan yang lahan di Karawang yang bahasanya kita nggak baik nih dari segi lokasi, dibuat di rethinking ya oleh arsitek, dibuat jadi bervalue tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara kuburan ini gitu. Memorial Park, di mana orang akan berkunjung ke sana nggak rutin, setahun sekali atau setahun 2 kali, tapi dia bisa berwisata juga di sana gitu. Itulah cara pikir si arsitek. Oke, selanjutnya. Nah, terus selanjutnya, gimana sih cara kita bisa memberikan distribusi kita ya sebagai arsitek ke si real estate? Next, Mbak. Sebenarnya sama. Dimanapun di posisi kita, baik itu di konsultan, baik itu di bidang-bidang apapun, kita bisa nih sebagai arsitek kita bisa memberikan suggest lah kepada si developer atau kepada si pengembang real estate itu supaya hal-hal di atas yang kita bisa buat remodel itu bisa bagus gitu, sehingga kita nggak merusak lingkungan lagi gitu. Sebagai pembicaraan awal, kita mungkin teman-teman kita namanya green building ya. Green building itu kan konsep awalnya, dia kan konsep akhirnya adalah bangunan itu bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan energinya. Jadi yang tujuan akhir green building itu dari versi GBCI adalah gedung itu dia nggak pakai listrik dari PLN, nggak pakai air dari PDAM, terus orang-orang di sana kerjanya nyaman, dan akhirnya gitu. Nah, tapi sekarang kan kita untuk yang poin 1 adalah mereduce energi gitu. Nah, teman-teman sebagai arsitek bisa ikut ke sana gitu. Mungkin nanti share Mas Iwan, mungkin kapan-kapan nih saya juga ada kewajiban nih dari GBCI untuk harus nge-share ini nih, green building. Green building sebagai GA nanti. Mungkin satu saat bisa ikut share bareng lah. Teman-teman arsitek ITS cukup banyak kok yang alumni green building juga. Oke, lanjut. Nah, berhubung saya bekerja di developer, jadi saya akan menjelaskan peran yang tadi di atas itu sebagai di developer. Oke, ini awal doang ya. Jadi Wika Gedung itu dia core bisnisnya adalah construction. Tapi kita punya backward bisnis yang supply chain dan forward bisnis yang konsesi. Konsesi itu yang tadi saya katakan itu salah satu bagian dari yang developer lakukan. Lanjutnya. Nah, proses konsesi ini ada banyak, mulai dari airport, hospital, apa-apalah. Nah, proyek saya itu contohnya, next aja Mbak, next dulu. Nah, dalam bisnis konsesi atau real estate atau bisnisnya, pola bisnisnya si developer, kita itu punya banyak caranya. Ada BOT, ada KSU, ada GV, ada KPBU. Apa itu? Nah, BOT itu Build, Operated, Transfer. Itu yang proyek saya lakukan, ya, itu yang proyek saya kerjakan sekarang. Jadi, orang punya tanah. Nah,
tapi dia nggak punya uang buat mengembangkan tanah tersebut. Tapi dia pengen ada pemasukan gitu. Nah, akhirnya kita dari tanah tersebut, Wika ini masuk untuk menginvestasikan, kita membangun gedung tersebut. Kita bangun, kita operated, hasil sewanya kita bagi, kita profit sharingkan ke si pemilik tanah selama 30 tahun. Setelah 30 tahun, tanah dan gedungnya kita kembalikan ke si pemiliknya. Itu yang dinamakan BOT. Nah, terus ada yang namanya kerjasama usaha, KSU. Itu prosesnya adalah sama kayak tadi pemilik tanah, cuma bedanya kita menjual. Pemilik tanah ada, kita masuk, kita bangun, kita jual. Hasil jualannya kita bagi. Terus ada GV. GV itu bahasanya ada dua perusahaan besar membentuk suatu perusahaan anak yang sahamnya masing-masing perusahaan tersebut dan membangun suatu bisnis. Yang terakhir ada KPBU. Nah, KPBU ini lagi hits sekarang. Kita lagi ikut proses tender di Sidoarjo itu mau bangun rumah sakit. Nah, atau saya bilang di suatu daerah lah mau bangun rumah sakit. Nah, tapi kan APBD daerah tersebut untuk bangun rumah sakit tiap tahunnya hanya 10 M. Sedangkan untuk mengembangkan rumah sakit tersebut kita butuh 100 M. Logikanya kan berarti si daerah tersebut harus menabung selama 10 tahun baru bisa bangun kan. Nah, KPBU ini konsepnya seperti si daerah tersebut KPR dengan si developer. Jadi lahannya lahan pemerintah, kita yang bangun, kita yang operasi, si pemerintah bayarnya nyicil ke kita. Itu konsep KPBU. Oke, next. Nah, dari semua proses tersebut itu, awal mulanya adalah proses di sini. Nah, proses di sinilah yang tadi saya bilang, si arsitek sebagai developer ada di sinilah gitu. Sekarang kita bahasnya dimulai dari business development. Jadi itulah BD ini adalah posisi pertama saya ketika saya kerja di Wika. Terus kerjaannya ngapain? Saya nggak ngedesain. Jadi ketika awal masuk di Wika, teman-teman megangnya AutoCAD, saya megangnya Excel. Terus apa yang saya kerjakan? Yang saya kerjakan adalah saya menghitung apakah yang teman-teman konsultan desain baik nggak secara bisnis, itu atau saya juga mikir baik nggak secara financing. Jadi ketika teman-teman yang lain outputnya adalah gambar CAD, output saya adalah bagaimana NPV, net present value di depan, bagaimana IRR, berapa debt loan yang harus saya pinjam. Jadi full dah saya megangnya Excel gitu. Pertanyaannya, ngapain sih arsitek ke situ? Karena kan itu orang keuangan ya, karena lebih megang Excel ya. Enggak. Si arsitek itu lebih paham tentang gedung itu. Si arsitek itu lebih paham tentang gedung sebenarnya. Ketika dia paham gedung, dia paham manajemen, dan dia paham keuangan, dia sangat cocok di divisi development. Nah, bisa jadi sipil bisa benar. Cuma perbedaannya, si arsitek itu dia lebih memaham gedung secara fungsi ruang. Fungsi ruang ya. Kalau sipil memahami gedung secara fungsi sistem struktur. Sedangkan kita fungsi ruang. Jadi kita sangat paham. Oke, selanjutnya arsitek di engineering. Ngapain gitu? Belum, Mbak. Atas dulu. Jadi arsitek di engineering. Nah, ini engineering ini bukan berarti dia sebagai konsultan ya. Jadi ketika saya masuk di engineering, kerjaan saya adalah mengevaluasi kerjaan konsultan. Mungkin sombongnya kayak gini deh. Dulu kan pas kuliah kita mengidolakan Ridwan Kamil di Urbane, mengidolakan siapa. Ketika masuk di sini, mereka tuh kita suruh gitu bahasanya. Seperti itulah bahasanya. Jadi mereka sebagai konsultan, kita bukan mengevaluasi, kita mendiskusikan atas hasil desain dia. Berupa apa? Nanti nih ketika mungkin teman-teman kerja di konsultan, terus ada dapat kerjaan dari sebuah developer, dalam tornya itu kita nggak akan menyebutkan desainnya harus seperti apa atau seindah apa, berkonsep apa, enggak. Tor yang akan kita berikan adalah bangunan ini bisa berapa persen dari bangunan ini yang bisa dimanfaatkan. Contoh gini deh yang gampangnya. Saya punya tanah 1000 meter persegi. Terus yang saya minta
bukan desainnya yang cantik atau bagaimana, enggak. Saya sebagai orang bisnis, saya minta berapa banyak jumlah kamar kos yang bisa saya sewakan. Kenapa? Ketika saya menginvestasikan untuk bangun kos, anggap 1M, terus cuma bisa dibangun 50 kos. Nah, dengan pendapatannya itu mungkin cuma 50 juta sebulan. Berarti saya harus menunggu 20 tahun tuh untuk pengembalian atas equity, atas aset saya. Itu baru ngomong aset. Kita nggak ngomong kalau saya harus pinjam ke bank, ada loan-nya berapa, atau saya menghitung tanah, belum. Nah, jadi ketika yang lain bisa mendesain dengan 100 kamar kos, berarti saya dapat 100 juta sebulan. Anggap 10 tahun udah balik modal. Nah, itulah cara berpikir si engineering atau si arsitek dalam developer. Satu. Terus yang kedua, dalam bisnis itu kan utamanya adalah laba ya. Kita bisa dengan modal sekecil-kecilnya, kita bisa menjual setinggi-tingginya, dan kita akan mendapatkan untung setinggi-tingginya. Itu ya, prinsip awal dalam berbisnis ya. Terus, nah ngapain si arsitek dalam meng-value engineering itu? Contoh ini, kita pernah ngebangun sebuah hotel di mana lobbynya itu sifatnya cantilever dan bentangnya 8x8. Terus dengan alasan supaya kelihatan wah gitu. Bangun bentang 8x8 cantilever bisa, sangat bisa. Orang sipil zaman sekarang tuh bisa semuanya gitu. Pertanyaannya berapa kosnya itu? Nah, kos itu kan jadi bagian unsur pengurang dalam laba ya. Nah, kalau kita mengaminkan itu, berarti kan kita sudah mengaminkan kos yang sia-sia gitu. Nah, si arsitek itu bisa berperan di situ. Pak, kalau memang nggak mau ada kolom satu yang menghalang lobby, kenapa kita nggak buat 2 kolom? Nah, jadi lobby utama tetap di tengah, ada 2 kolom kiri kanan, baloknya kita transfer. Kosnya bisa berkurang sampai 70% gitu. Nah, itu contoh keduanya. Seorang arsitek berpikir demikian. Selanjutnya, dia berpikir material. Ada nggak sih pengganti material yang... ada beberapa material yang hanya kita lihat dan kita rasakan. Yang kita lihat, ada nggak sih material yang pengganti material itu secara visual sama, secara cost beda. Itu lagi peran si engineering. Nah, engineering itu berpikir terus seperti itu gitu. Dan lebih rumitnya lagi, engineering ini itu dia benar-benar harus paham superimpose. Jadi, dia sebagai arsitek, dia harus paham MEP seperti apa. Dan dia harus paham struktur seperti apa. Contoh, untuk yang arsitek paham MEP. Saya punya gedung yang tinggi floor to floor-nya 4 meter. Nah, sehingga dapat plafon di 3,4. Nah, kita coba itu re-engineering dari floor to floor yang 4 meter ke 3,8, tapi floor to ceiling-nya tetap 3,4. MEP-nya yang kita atur. Bisa tembus balok dengan perkuatan sendiri atau seperti apa. Kenapa itu dilakukan? 20 cm tiap lantai, kali luasan, kali ketinggian, itu miliaran. Nah, itulah si plan arsitek juga berpikir di situ di MEP. Kalau di struktur yang tadi ya, yang cantilever. Nah, sebagai yang arsitek, dia akan berbicara seberapa banyak area yang bisa saya manfaatkan secara penuh. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, si arsitek di komersial itu ngapain? Ini nggak spesifik banget, karena komersial ini lebih ke dia pengendalian atas budgeting. Semua arsitek nggak ada peran khusus penting di situ, tapi dia bisa untuk di cost control atau komersial. Selanjutnya marketing. Nah, marketing ini itu yang mungkin orang nganggapnya marketing ini kayak sales, kayak SPG gitu ya. Sebenarnya enggak gitu. Peran arsitek dalam marketing itu sebenarnya peran yang paling awal dibutuhkan tim business development untuk mengembangkan sebuah produk. Jadi, contoh, si arsitek yang berperan sebagai marketing analis, atau dia ngomong tadi yang di depan, dia ngomongnya sebagai market research, atau di konsultan FS atau apapun itulah, dia itu berperan penting dalam menentukan produk apa yang mau kita jual. Contoh, saya mau jual apartemen. Apartemen itu common apa aja gitu. Nah, si marketing ini dia menspesifikkan, oh saya pengen bangun apartemen
yang konsepnya senior living, di mana yang tinggal nanti adalah orang-orang tua pensiunan umur 55 ke atas atau apa kayak gitu. Nah, terus dia kaji, ada nggak marketnya di Surabaya, cocok nggak lahannya di Surabaya. Nah, si arsitek yang di yang di marketing analisis yang mengenal ruang ya, dia lebih paham memberikan masukan-masukan itu gitu. Sehingga ketika business development mengkaji hitung-hitungannya, mengkaji karya dia, itu dia udah lebih yakin gitu. Sehingga waktu perencanaan awal dibangun operasional, kembali lagi nih si marketing itu mengoperasionalkan semuanya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin akan lebih enaknya kalau langsung ke sharing ya Mas Iwan ya. Iya, siap Mas Indra. Iya, terima kasih. Ini slide terakhir, Mas. Iya, slide terakhir ya. Ini materi yang paling penting ini ternyata ditaruh di slide terakhir nih. Tadi karena waktunya sebetulnya juga terbatas ya, tapi materi yang dari Mas paparkan tadi ini yang terakhir ini sangat apa namanya? Mungkin membuka wacana sekali bagi kita-kita yang ada di kampus maupun rekan-rekan lainnya ya, yang untuk mengenal lebih jauh bagaimana sih kiprah arsitek di ranah developer seperti itu. Apa namanya, di sini saya mencatat beberapa poin ya, dalam artian memang sangat banyak sekali insight yang bisa kita dapat ya. Dalam artian di sini dari paparannya Mas Indra ini kita bisa melihat ada semacam apa ya, itulah ranah seorang konseptor ya, dan dia memikirkan hal-hal yang sampai pada efisiensi dan lain sebagainya. Dan tadi mungkin Mas Indra menyampaikan kalau tidak memegang secara langsung hal-hal teknis ya, seperti disampaikan tentang softwarenya dan sebagainya, tapi lebih kepada sesuatu yang mungkin ketika kita studi juga tidak memegang hal itu, tetapi ketika berkiprah di bidang developer ternyata ranah kita sampai di situ, seperti itu. Baik, nanti kita kupas lebih dalam sambil membaca beberapa pertanyaan. Tadi ada 2 pertanyaan Mas Indra, dan saya juga membuka untuk yang ingin raise hand langsung bisa. Sekarang mungkin saya buka sesi raise hand-nya dulu, nanti sambil saya persiapkan 2 pertanyaan sudah ada di chat box. Mungkin ada yang raise hand, mungkin mohon Bapak rekan panitia bisa disampaikan. Ada yang raise hand mungkin? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Baik, mungkin ada nanti 2 pertanyaan bisa ditampilkan dulu ya. Ya, bisa di full screen. Ya, ini tadi ada pertanyaan dari Yoga Pribadi ya. Selamat sore, Mas Yoga Pribadi. Ini tanpa kita tahu ya, ini senior atau junior ya, Mas Indra. Jadi selamat sore, Mas Yoga. Dalam artian ini ada pertanyaan kepada Mas Indra terkait apakah usulan parkir otomatis seperti yang dicontohkan sudah mendapatkan pengakuan dari PTSP DKI untuk dihitung sebagai rasio parkir gedung. Nah, ini pertanyaan pertama. Lanjutannya adalah lalu bagaimana tanggapan TABG di DKI dengan konsep automatic parking ini. Nah, ini mungkin satu pertanyaan yang sudah sangat teknis dan mungkin saya ragu kalau ini dari mahasiswa ya. Jadi mungkin jadi ini pasti dari rekan-rekan yang begitu lebih senior, dalam arti sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu menjawab, Mas Indra. Oke. Ini pertanyaannya mungkin dari teman-teman PTSP juga, nggak tahu apa Jakarta apa Surabaya ya. Tapi dari instansi pemerintah ya. Ini dari dalam artian mungkin mengacu pada tadi tayangan tentang parkiran ya. Yang bagi kita juga luar biasa itu di mobil ditumpuk-tumpuk seperti itu. Mungkin ini pertanyaan teknisnya. Oke. Pertanyaannya ini cukup spesifik dan keren sih. Terus terang, carousel parking ini yang pertama kali melalui regulasi adalah kita. Jadi sebenarnya carousel parking ini pernah ada 2. 2 itu, 1 di Cikini, tapi hanya dengan fasilitas 6 parking dan kecil. Yang kedua ada di Bandung di Dago. Nah, saya di Bandung nggak tahu regulasi seperti apa, tapi di Jakarta dia tidak mengurus carousel parking ini sebagai regulasi sebuah bangunan. Nah, terus pertanyaannya, pengakuan untuk rasio parking bisa dapat. Kita kan untuk menentukan rasio parking kan kita bahasanya dievaluasi oleh Dishub.
Justru kan mengevaluasi rasio parking. Dapat, parkingnya dapat. Terus di TABG seperti apa? Nah, saya punya pengalaman yang cukup kompleks ya. Ketika kita mengurus gedung parkir ini kan baru pertama kali di Indonesia yang tingginya sampai 20 meter. Itu permasalahan selanjutnya itu bukan di arsitektural, tapi di strukturalnya. Karena si para penguji ini belum pernah coba nih ketika karosel ini berdiri setinggi 20 meter dengan struktur seperti apa, bermasalah apa enggak. Jadi kita waktu itu agak lama memang pengurusan karosel parking ini, tapi bukan di arsitektural, di segi struktural gitu. Mungkin itu ya. Plus konsep parking ini, sebenarnya konsep parking vertikalnya ada banyak. Dia ada rotary, yang contoh tadi, ada yang sifatnya lift. Lift itu mungkin kalau di film-film dia yang tiba-tiba naik samping gitu-gitu. Terus ada yang sifatnya juga lift tapi dia horizontal. Jadi nggak butuh spasi buat driveway. Jadi semua mobil itu langsung ketata rapi di lahan yang horizontal, nggak butuh driveway-nya seperti itu. Nah yang kita manfaatkan waktu itu yang rotary karena ya paling murah dan cukup bisa memenuhi kebutuhan dari regulasi. Mungkin seperti itu, Mas Iwan. Jadi itu tidak memerlukan lagi kita berbicara basement tumpuk berapa begitu ya, bisa di atas gitu ya. Jadi saya menggantikan posisi basement yang saya hitung cukup mahal. Saya hitung cukup mahal ya dengan kondisi tanah kita kan waktu itu tanahnya muka air lainnya cukup tinggi ya, 4 meteran kayak gitu. Jadi ketika saya menggali 2 basement udah harus dewatering gitu dan itu prosesnya lama dan buaya tinggi. Nah, saya itu bahasanya memutarkan itu supaya kembali ke dapat parkirnya dapat dan lebih murah tapi memenuhi gitu, Mas. Ya menarik sekali ya ini. Jadi kita lagi berbicara berapa jumlah lantai basement yang bisa kita sediakan ya dengan sistem seperti itu bisa mendapatkan jumlah yang lebih banyak, efisiensi konstruksi juga ya Mas ya. Iya. Oke. Wah, terima kasih ini pertanyaan. Ya. Mungkin itu Pak Yoga atau Mas Yoga itu ingin berpendapat, ada raise hand. Oke, silakan Mas Yoga. Ya, selamat sore. Saya sih cuman pengen tahu karena kebetulan saya juga ada project yang saya mengusulkan untuk menggunakan otomatis parkir ya Mas Indra. Itu cuman kita belum sempat masuk ke PTSP. Kebetulan project saya di Kemang. Oke. Tapi posisinya kita menggunakan lift, kita dari basement 2 sampai basement 6, kita semuanya adalah automatic parking. Nah, karena belum masuk, terus kena pandemi kemarin, nah ini yang deg-degan kan itu, karena kita udah selesai, gambarnya udah selesai skematik, gitu kan. Cuman kan waktu itu sempat ada isu, memang saya mendengar yang di Bandung yang Mas Indra sebut, terus habis itu yang proyeknya Mas Indra juga waktu saya meng-create ide itu juga lagi berizin gitu kan, ya, tapi kan habis itu kita sudah sempat nggak ngikutin lagi, jadi ini saya butuh saya terbantu lah informasinya dari Mas Indra kalau memang itu sudah bisa terhitung dan tidak ada masalah karena pengaruhnya sangat besar terhadap KTB kita kan gitu loh. Yes, KTB kita kebetulan sangat kecil, jadi kita memerlukan mau nggak mau ya solusinya cuman automatic parking seperti itu. Saya juga di Jakarta, jadi kalau saya bukan Pemkot atau Pemda, saya praktisi arsitek biasa. Berarti untuk mendesain itu ya gedung sebuah partai ya. Yang satu di Cikini ada itu. Saya kalau proyek saya sih di Kemang, Mas. Oh, Kemang ya. Oh, sorry Kemang ya. Oh, beda berarti. Apartemen, terus lahannya juga nggak terlalu ya, tahu sendiri lah di Kemang kan lahannya nggak ada yang gede ya. Dan kita punya 2 tower, mau nggak mau kan parkirnya itu hampir menyentuh 600 unit, jadi mau nggak mau kita ya pakai otomatis gitu. Cuman ya
informasi ini sangat ini, jadi nanti owner datang sudah mulai aktif lagi proyeknya, kita sudah bisa yakin lah untuk perizinannya. Terima kasih Matur Suwun. Nah, terima kasih Mas Yoga, sama-sama. Saya tambahan sedikit Pak Iwan. Kalau yang kita lakukan di proyek kita itu adalah rotary ya Pak ya. Nah, ketika ngebangun lift itu beda regulasinya. Karena kan itu konsepnya lift ya. Itu mirip dengan proyek kita juga yang di Cikini, itu bangun lift, gedung parkir lift untuk 90 meter. Itu cara perhitungan konsep di PTSP beda. Dan nanti kayaknya sih bakal agak panjang lagi karena regulasi yang untuk lift itu juga belum muncul. Yang punya kita hanya rotary gitu. Jadi mungkin agak ada perbedaan Pak gitu. Yang lolos itu yang udah lolos rotary ya Mas ya. Jadi kalau yang lift memang lift saya nggak tahu ya apakah mau dihitung sama oleh regulasi Jakarta atau berbeda, saya belum tahu. Kita baru akan mulai soalnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yoga. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi juga jadi wawasan buat kita dalam artian parkir memang satu hal yang dibutuhkan dan sudah banyak memang terobosan-terobosan yang dilakukan. Ya mungkin ini juga terkendala atau mungkin di Indonesia baru memulai terkait dengan regulasi-regulasinya ya Mas Indra ya. Yang mana bisa membantu mempercepat konstruksi atau membantu perencanaan seperti itu. Ya, makasih banyak Mas Yoga pribadi untuk pertanyaannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang timbul ini. Ada pertanyaan kedua. Silakan. Mungkin ada yang bisa disilakan mungkin dari panitia. Ya, pertanyaan kedua. Ini dari Mbak Dini Astri. Ya, kalau saya lihat job desk dari Mas Indra ini kan banyak mengkonsep, dalam arti banyak mengkonsep. Nah, ketika di developer awal masuk saat masih menjadi terbaru ya newbie seperti itu, sebenarnya apa yang dikerjakan dan sampai akhirnya ke posisi Mas Indra yang saat ini seperti itu. Jadi tadi mungkin sudah disinggung ketika paparan. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi Mas, gimana? Mbak bisa tolong dibantu slide terakhir nggak tadi saya ya? Oh ya, yang ada circle itu ya. Ada presentasi? Oke, sebentar, gantian. Oke, yang slide terakhir itu, yang slide 28. Ini. Ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang kerja saya mengkonsep, enggak sih. Kerjaan saya sekarang di proyek ini adalah memanajemen keempat bidang ini gitu. Nah, terus si newbie itu ngapain sih? Yang saya sharing tadi, contoh misalnya, awalnya saya masuk di engineering. Ketika saya engineering itu, yang saya kerjakan bukan mendesain. Jadi saya membuat term of reference, apa-apa saja sebagai syarat yang akan dikerjakan ke si perencana. Jadi kerjaan awal saya kayak gitu. Saya buat saya share ke perencana, saya tender ke perencana. Setelah menang tender, perencana kan mengeluarkan konsep desain. Nah, konsep desain ini yang kita bahasanya mungkin review ya. Kita review sebagai kita developer. Nah, arsitek itu kan, konsultan arsitek kan bermacam-macam ya, dan spesifik sifatnya. Ada arsitek yang mengerti bisnis, di mana ketika dia mengeluarkan output desain, dia langsung mengeluarkan hitungan atas berapa luas lantai, berapa yang bisa dipakai, itu. Atau ada arsitek yang sifatnya etnik. Etnik itu dia nggak mempertimbangkan masalah itu, gitu. Dia mempertimbangkan masalah, desainnya penting, wah, gitu. Terus konsep penuh, gitu. Mana yang baik, sama-sama baik, tergantung kita si developer mau meng-create real estate apa, gitu. Contoh, saya waktu itu mau meng-create suatu villa di Banyuwangi, di Pulau Merah. Nah, saya itu nggak butuh efektivitas, enggak. Karena memang lahannya kita dapatnya free, kita dikembangin. Akhirnya kita memilih Yori Antar. Karena dia dia bisa mendesain secara kenusantaraannya, yang dianggapnya seperti itu, gitu. Nah, terus saya bangun gedung nih, yang proyek saya sekarang. Saya butuhnya si konsultan yang pengalaman dalam sidang di PTSP.
itu sangat penting. Di Jakarta, konsultan yang mengerti regulasi Jakarta sangat penting. Sehingga kita merekrut urbane. Kenapa? Karena salah satu orang urbane, dia ada yang sebagai tim ahlinya juga. Terus kita ada proyek juga nih di Bekasi bangun apartemen. Yang saya butuhkan adalah efektivitas setinggi-tingginya bangunan itu menarik. Yang kita hire adalah konsultan dari Singapura, di mana dia sudah terbiasa mendesain suatu ruang yang efektif, compact, sehingga mengeluarkan seperti masing-masing. Nah, itu tuh. Nah, si kita sebagai arsitek yang engineering, kita harus memilah-milah itu dulu. Setelah memilah, kita evaluasi, kita mereview desain sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian jalan terus, Mbak. Ketika di project, ya biasa, kita kan pasti ada gambar shop drawing, split drawing. Nah, engineering disitulah tugasnya juga ketika berjalan gitu. Dan kita nggak menggambar, kita adalah melihat gambar itu apakah terbangun dengan well apa enggak. Itu kalau di engineering. Kalau di BD itu yang kita kenal adalah analis. Mbak, orang itu dia harus menarik dulu nih dengan uang. Kalau dia menarik dengan uang, dia akan berpikirnya di BD itu cocok banget gitu. Karena ketika di BD itu kita nggak ngomong jual berapa, modal berapa, labanya, iya memang globalnya. Tapi kan secara kasarannya kita ngomong financing. Kapan uang itu keluar, kapan uang itu masuk, dan ketika keluar kita punya modal atau enggak, sehingga kita manfaatkan equity atau modal perusahaan, atau kita manfaatkan loan, pinjaman dari bank. Ketika loan itu masuk, pertimbangan juga bunganya seperti apa, gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang fresh grade, dia mungkin nggak sampai segitu, nggak sampai financing. Tugas dia adalah menganalitik. Sama seperti yang kita lakukan waktu seminar. Analitik lokasi itu gimana, regulasinya bisa apa enggak, kalau bisa kerjasama dengan si arsitek yang di marketing tadi itu bagus bangun apa cocoknya, gitu. Komersial hanya evaluator, mirip-mirip cost control lah bahasanya. Kita mengevaluasi apa yang sudah diperencanakan, masih masuk budgeting atau enggak gitu. Sifatnya hanya sebagai ya cost control lah gitu. Kalau marketing awal-awal, di posisi awal dia bekerja sebagai marketing analis untuk membantu boost dev. Di posisi akhir, dia membantu mengenalkan produk kita ke konsumen. Beda dengan sales ya. Sales dia adalah menjual satuan dari produk kita. Sedangkan si marketing, dia menjual keseluruhan produk. Sehingga produk ini itu punya value. Marketing ini tuh, gimana ya? Contoh gini, kita dengan posisi marketing yang bagus, kita bisa menjual barang yang sama, tapi lebih mahal. Dengan cara tertentu. Nah, sebenarnya sih, kalau bisa sih, suatu saat saya pengen bahas ini sendiri khusus gitu. Khusus, jadi biar lebih panjang gitu. Ya. Agak terbatas sih waktunya, Mas Iwan. Iya, Bang. Ini waktu kita ini premium sekali ya. Sebenarnya sampai jam 5, tapi kita masih bisa punya beberapa pertanyaan lagi. Nggak apa. Kira-kira seperti itulah. Iya, makasih Mas Indra. Ini tadi dijawab dalam artian dari 4 dari circle tadi itu memang berarti arsitek itu kan ketika dia di developer, dia ada di situ, dia di masing-masing part itu ada arsiteknya. Dan mungkin nanti ketika di akhir ini tadi dimasukkan misalkan kalau kita bisa ketika studi ya Mas Indra, nanti seperti apa sih kita bisa menangkap diri kita, oh saya sepertinya cocok nih di ranah ini nih, dimana saya sebelum berpikir tajam, tetapi saya tidak terjebak juga tidak terlalu teknis, tetapi ilmu yang saya punya ini sangat luar biasa, bisa mempengaruhi berbagai macam keputusan. Ya. Nah, semoga bisa menjawab ya Mbak Dini Astri tadi ya. Berikutnya kita kejar-kejaran sedikit dengan pertanyaan ketiga. Tadi silakan. Ya. Oke, pertanyaan ketiga ini dari Mbak Anissa Pradani. Ya, selamat sore Mbak Anissa. Ini saya sampaikan pertanyaannya. Bagaimana gelagat bisnis properti di masa pandemi ini?
bagaimana kalau mau memulai usaha developer masa pandemi seperti ini. Jadi mungkin ini kalau dari pertanyaannya mungkin menjadi kata developer itu mungkin maksudnya kan saat ini banyak orang juga berkiprah di dunia developer. Mungkin kita tidak berbicara developer yang sudah makro atau besar. Mungkin ada orang-orang yang juga melihat dirinya cocok nih piawai di usaha developer. Nah, mungkin ditanya ini bagaimana memulai usahanya. Mungkin ada mungkin ada tambahan wawasan dari Mas Indra. Oke. Kalau ngomong masa pandemi ini, kita ngomongnya makro atau mikro. Nah, kalau bisnis properti makro, itu memang nggak baik sekarang. Karena orang sekarang lebih memilih dia punya save cash money. Dia punya save cash, apa itu di bank atau dalam bentuk emas, yang dia pegang, jaga-jaga supaya ketika ini worst case ya, ketika misalnya collapse, dia punya cash yang cukup untuk bertahan hidup gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong mikro, sama sekali nggak berpengaruh gitu. Contohnya apa? Sekarang ini rumah dijual masih laku-laku aja gitu. Teman saya punya dia seorang developer perorangan, dan dia sama sekali nggak berpengaruh terhadap pandemi ini. Dia tetap jual rumah, tetap laku. Cuma tadi kembali lagi, ketika ke makronya itu agak susah karena bank itu akan memberikan KPR hanya untuk hanya untuk seorang yang lebih aman. Aman itu aman dalam kerjaannya ya. Apa itu dia PNS atau dia BUMN. Hanya itu aja sih sifat makronya. Tapi mikronya nggak ada masalah. Terus kalau memulai usaha developer, sebenarnya sih kalau siapa nih? Ibu atau mbaknya punya uang, sekaranglah saatnya. Sekarang saatnya. Kenapa? Oh iya, Mas. Kenapa? Kalau kita ngomong makro tadi ya, orang kan pengen punya cash money ya, pengen punya cash money yang dipegang sekarang. Sehingga untuk beberapa orang yang dia sifatnya pengusaha, kan lagi down sekarang. Dia nggak bisa jualan, nggak bisa apa-apa, dan dia pasti mengakuisisi asetnya dia. Nah, ketika mengkuisisi asetnya itu pasti dengan nilai yang rendah. Nah, saatnya lah kita sekarang kalau misalnya punya dana ya, saya juga kalau punya uang nih, saya akan beli nih ada berapa tanah yang harganya emang jauh banget gitu. Yang kita tahu lah NJOP-nya berapa, pasarannya berapa. Kita beli sekarang, jadikan itu equity-nya kita. Nggak harus, dan equity kita, mau ngembangkannya sekarang atau nanti nggak apa-apa. Tapi kita grab dulu tuh itu. Kalau punya dana. Nah, terus kayak saya bilang, kalau mau di masa pandemi ini, kalau untuk mikro nggak ada masalah, Mbak. Lanjut aja terus, kalau punya dana full, beli, bangun, jual, lanjut aja. Jadi memang ini momennya mungkin ya? Iya, kalau punya dana. Oke, semoga menjawab ya. Saya panggil Mbak dulu ya, Mbak Anissa Pradani. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Silakan slide-nya. Nah, dari Teddy Permana. Sebagaimana arsitek yang berpraktek mandiri membutuhkan sertifikasi kompetensi, apakah di dalam perusahaan developer arsitek juga disyaratkan memiliki sertifikat kompetensi tertentu? Mungkin agar lebih kompetitif kaitannya dengan dunia marketing dan persaingan antar developer. Ya, silakan dari Mas Teddy. Ya, saya ngomongnya langsung khusus ke perusahaan saya di Wika Gedung ya. Nah, Wika Gedung ini kan sekarang untuk konstruksinya dan developernya kan kita punya konsep design and build. Nah, ketika kita melakukan proses design and build tuh, si orang-orang yang melakukan desain itu dia harus punya sertifikasi kompetensi. Jadi akhirnya untuk arsitek sendiri nih, si perusahaan bekerja sama dengan IAI Jakarta untuk pertama meng-SKA-kan dulu beberapa orangnya. Belum banyak, terus terang di Wika sendiri belum banyak orang yang mempunyai SKA gitu. Saya aja untuk dapat SKA Madya itu ngurus sendiri, untuk kepentingan konsultan saya sendiri gitu loh. Tapi di Wika itu udah mulai proses untuk meng-SKA-kan karyawan-karyawannya, terutama karyawan yang bergerak di bidang engineering. Sipilnya ada,
MEP yang ada 7 bidang juga ada, semua juga udah ada gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih kalau untuk di Wika sendiri. Jadi dalam artian saat ini kan ya di tahun-tahun ini memang. Iya, karena untuk proses tender sendiri pun itu Mas Iwan, tender sendiri pun sekarang misalnya kita sebagai kontraktor, ada developer yang pengen tender gitu, dan dia juga mengedepankan bahwa engineering-nya itu punya SKA juga gitu. Apalagi sebagai kita yang developer. Ya betul. Jadi bagi kalian-kalian adik-adik, ya ini sebetulnya yang adik-adik, nanti kalau sudah mulai berpraktek, apapun itu, carilah sertifikasi. Jadi jangan sampai tidak bersertifikasi. Ya, terima kasih. Ini Mas Teddy Permana. Semoga menjawab ya, Mas Teddy. Selanjutnya saya tambah ada beberapa pertanyaan dari Delta Perdana. Sepertinya saya kok agak kenal. Ya, bagaimana kondisi bisnis properti di Indonesia saat COVID ini ya? Tadi mungkin relate sama pertanyaan sebelumnya. Juga prediksi masa depan pasca COVID kaitannya dengan properti. Karena bisnis properti ini terkait hajat hidup sebagian besar kita, semua sebagai alumni arsitektur. Mungkin kaitannya juga dengan setiap tahun tentu kita akan menelurkan berbagai sarjana-sarjana arsitektur baru, profesional-profesional arsitektur baru. Kalau dari Mas Indra sendiri melihat itu ke depan ini sudah bisa teraba atau kita masih melihat dulu ini situasi COVID ini? Udah keraba sih. Ini kayaknya saya kenal nih orangnya Mas Iwan. Ini mau dress hand nggak ya ini Mas Delta? Ini mau dijawab di sini apa nanti jawab sambil ngopi aja nih ya? Oke. Baik, mari Mas Indra. Lanjut ya. Mungkin kalau saya menangkap ya pertanyaannya mungkin bisnis properti ini di bidang orang tersebut sebagai konsultan mungkin ya. Yeah. Karena kan kalau sebagai developer yang kayak saya bilang tadi makro mikronya aman gitu. Terus di bidang konsultan itu kan dia bahasanya makanan dia kan di bidang properti Mas Iwan. Kalau bidang pemerintah mungkin 30%, 7% mungkin di propertinya, si bidang konsultan khusus itu ya. Terus kondisi bisnisnya itu sebenarnya nggak ada masalah kayak saya bilang tadi. Cuma sekarang ini karena kondisi makro kita aja yang sulit, mikro kita nggak masalah. Nah, segmentasi kita dilepaskan ke situ gitu. Contoh sekarang kayak saya bilang tadi, banyak orang yang dia punya uang lebih, dia beli tanah. Terus hubungin saya, Mas, tolong desainin rumah. Nah, berarti kan dia mau desain, dia mau jual, dia mau jual. Berarti kan ada masalah di sisi mikronya. Nah, segmen makro yang kena itu ya kayak ya mungkin kafe atau apa-apa gitu lah. Tapi segmen mikronya masih banyak yang bisa kita ambil peluangnya di situ gitu. Contoh, saking banyaknya orang yang kerja di rumah, dia ngeliat interior dia gitu-gitu aja, akhirnya nelpon, Mas, bantu dong desain interior. Nah, itu kan yang mikro-mikro gitu sangat banyak segmennya sekarang ini gitu. Tinggal bagaimana kita si konsultan ya semuanya konsultan mempositioning kita dan menebak market kita itu yang mana. Kalau itu pertanyaannya ya, soalnya ini kayaknya bertanya dari segi konsultan ya, nggak tahu saya apa dari segi developer ya. Ya mungkin ke arah sana ya. Jadi memang sesuatu yang sifatnya mikro yang tadi Mas Indra bilang itu masih tetap berjalan dan benar kata dari Mas Indra tadi kan misalkan di era WFH ini malah kelamaan di rumah, tahu mungkin rumahnya kurang di sini, kurang di situ, dan mungkin perlu di-upgrade seperti itu. Dan sifatnya perencanaan bisa dilakukan di mana saja, online, dan tidak perlu harus hadir di lapangan asalkan ukurannya benar. Yes. Oke, semoga bisa menjawab Mas Delta. Ini pertanyaan berikutnya. Mungkin sepertinya ini pertanyaan terakhir di sesi ini dari Pak Burhan Karyama. Ya, selamat sore Pak Gura di tempat. Nah, ada pertanyaan buat Mas Indra. Mas Indra, butuh berapa lama untuk dapat menduduki posisi yang sekarang dan tahapan jenjangnya, tugas dan kemampuannya siapa saja yang harus ditemui. Ini mungkin Pak Gura ingin menyampaikannya secara langsung, Pak Gura. Langsung saya jawab atau gimana? Jadi langsung saja. Langsung jawab ya, Mas Iwan. Halo?
Itu mungkin Pak Ngurah ingin menyampaikan sesuatu dulu, Pak. Mungkin Pak Iwan lagi. Enggak, saya hanya bilang dijawab aja biar adik-adiknya bisa tahu dan paling enggak punya semangat ya bahwa sesuatu itu bisa dicapai dan tidak sesulit yang dibayangkan. Memang perlu kerja keras tapi tidak sesulit seperti yang dibayangkan. Siap, ya, Mas. Pak Ngurah. Ya, silakan. Kaget nih, Pak. Masuk. Jadi gini ya, saya itu jadi posisi manajer itu di tahun lalu. Berarti umur saya saat itu 31. Dan kebetulan di Wika Gedung, saya adalah manajer termuda saat itu. Terus, untuk mencapainya bagaimana, sebenarnya sih kalau saya boleh sharing aja nih ke adik-adik ya. Kalau ke teman-teman mungkin punya jalan sendiri. Kalau ke adik-adik, di depan kan saya tadi ngasih slide ya. Ketika lulus tuh mau ngapain? Kuliah, atau mau kuliah lagi, atau langsung kerja. Nah, kebanyakan orang itu menghabiskan waktunya untuk bekerja di tempat yang nggak sesuai dengan passion-nya dia. Nah, saya tuh dari awal tuh termasuk orang yang agak sungkan ketemu Pak Ngurah, karena desain saya jelek. Pak Ngurah kan memang arsitek banget ya. Kalau saya tuh desain saya jelek, saya dari awal lulus itu udah tahu, desainku ini dibandingin sama teman-teman yang lainnya itu jelek gitu. Tapi saya tuh tahu keunggulan saya kuat di manajemen. Kuat di manajemen dan manajerial. Nah, jadi waktu kerja itu, saya langsung memposisikan, saya cari perusahaan di mana yang lebih mengedepankan manajerial. Yaitu ya mungkin instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya manajerial, developer, boleh swasta, boleh BUMN, atau apapun itu. Nah, buat adik-adik yang lulus nanti, daripada kalian dari awal tuh langsung tentuin aja, mau di mana sih minat kalian gitu. Apakah minatnya memang di perencana, nanti ujungnya bikin firma sendiri, silahkan. Atau minat kalian di pemerintahan, silahkan. Tapi tentukan dari awal. Jadi jangan ketika milih kuliah atau milih kerja itu, kalau kuliah milihnya ngasal jurusan supaya bisa S2 aja, kalau kerja penting asal digaji, jangan. Karena waktu itu, sekarang kan zaman disruption ya, zaman disrupsi, itu tuh setahun itu bermanfaat banget gitu. Jadi ketika teman-teman itu masuk ke suatu perusahaan dan udah di bidangnya itu, dan ketika kita menghobikan itu, kerja lembur itu jadi nggak kerasa. Sehingga manajemen ngelihatnya, oh ini punya effort yang sangat baik, dia minat di bidang itu, sehingga manajemen menaikkan juga gitu. Tergantung mana-mana aja sih, kalau kalian mau di manajemen, ya manajemen, kalau mau di konsultan, konsultan. Kalau saya berbicara sebagai orang yang nggak bisa ngedesain, tapi cukup baik di manajemen, mending dari awal ditekankan dulu maunya apa. Itu kira-kira seperti itu Pak Ngurah. Jadi saya nggak ada dalam waktu awal saya kerja, saya emang udah minat di situ gitu, dan jadi saya nggak ada wasting setahun 2 tahun buat nanti pindah lagi kerja, enggak. Saya langsung fokus di situ, saya pindah kerja beda perusahaan, tapi dengan fokus ilmu yang sama. Jadi experience langsung posisi itu gitu. Oke, berarti memang benar ya Mas, kita tuh kalau kerja kalau kita kerja berdasarkan passion lah istilahnya, itu kayak nggak berat gitu, malah kita bisa achieving something yang higher yang daripada kita pikirkan gitu ya. Terus kemudian tadi saya juga meng-highlight apa yang dibicarakan Mas Indra, bahwa Mas Indra ini mencoba meraba dan mengetahui apa sih sebenarnya kemampuan yang paling menonjol dari Mas Indra, yaitu manajerial gitu. Terus habis itu disesuaikan dengan passion dan itulah yang akan ditekuni oleh Mas Indra gitu. Ya nggak sih Mas? Ya, kira-kira gitu. Nah, jadi buat adik-adik nih yang waktu kapan hari itu ada kayak apa ya, kemarin yang mengundang Pak Yuli Carlson terus bingung masih, saya nanti mau gimana ya Bu, akhirnya mau jadi apa ya gitu. Nah itu mungkin mulai dari sekarang itu bisa meraba-raba kemampuan kalian tuh di mana gitu. Karena dari bidang arsitektur kalian tuh bisa belajar banyak sekali dan banyak sekali peluang-peluang yang nantinya bisa ditekuni. Bentar, ini Pak Iwan mungkin kembali lagi. Mungkin Pak Ngurah ada tanggapan Pak? Ya, cukup sebenarnya. Tadi yang belum dijawab hanya kemampuannya apa Mas Indra, biar adik-adiknya juga tahu sebenarnya. Tadi kan tentang Excel itu Bapak ngerti Excel atau menghitung,
biaya atau kan hal-hal yang kayaknya nggak disenangi mahasiswa ketika sekolah itu kayaknya. Ya, ngitung-ngitung gitu ya. Nah, mungkin ada yang lebih spesifik supaya adik-adiknya juga tahu, oh ternyata kalau kemampuan atau kompetensi itu bisa dikembangkan, bisa jadi manajer saya nanti gitu ya. Malah nyuruh arsitek jadinya. Ya. Ya, saya tambahin Pak Ngurah. Sebenarnya sih kalau spesifik bahasanya saya nggak bisa menyampaikan spesifik Pak Ngurah, karena kan contoh kayak Rigan yang memberikan materi kemarin, itu kantor sebelah saya kantornya. Nah, dia itu punya bidang sendiri di kantornya, dan juga sudah punya posisi sendiri sebagai khusus si perencana. Nah, jadi kalau Excel itu, saya pelajarinya itu ketika sudah bekerja, Pak. Jadi awal saya masuk, saya hanya menyampaikan minat saya di sini, saya coba masuk. Nah, terus waktu kerja itu kan tadi ada yang empat bidang itu ya. Nah, saya jalanin semuanya. Memang ketika jalanin semua itu kan pasti ada yang terbuang, yaitu waktu. Harusnya kita kerja 8 jam, saya kerja 2 kali lipatnya, 16 jam. Tapi saya mempelajari semua prosesnya itu. Nah, ketika sudah pelajari semua prosesnya, saya tahu ternyata saya paling tertarik itu di sini. Saya dalamin lagi. Termasuk saya minta juga pelatihan sendiri untuk financing, untuk apa, sharing dengan teman-teman keuangan. Akhirnya spesifik di situ, sehingga jadi spesialis di situ gitu, Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Indra. Sama-sama Pak Ngurah. Ya, terima kasih Pak Ngurah dan Mas Indra. Tadi saya mohon maaf tadi ya, ada kesalahan teknis di jaringan. Alhamdulillah saya bisa masuk kembali. Ya, semoga tadi bisa menambah wawasan pertanyaan dari Pak Ngurah. Dan mungkin hanya mengikuti separuhnya saja. Jadi, insya Allah tadi pertanyaan Pak Ngurah bisa menambah wawasan dari mungkin teman-teman yang sedang studi seperti itu. Iya. Sebenarnya buat teman-teman, mungkin buat adik-adik kelas ya, saya nggak ngomong yang udah bekerja, buat adik-adik kelas, kalian itu jangan mendiskreditkan diri kalian sendiri itu arsitek itu hanya sebatas arsitek, enggak. Jadi arsitek yang spesifik seperti dokter itu enggak gitu. Yang kita kembangkan di situ adalah pola pikirnya. Pola pikir itu jauh lebih luas. Yang saya bilang tadi, real estate itu adalah mengelola dari kita hidup sampai kita meninggal. Jadi kita sebagai arsitek yang di real estate itu sangat luas pola pikirnya. Jadi buat adik-adik nih yang mau bekerja di zaman yang sekarang ini yang butuh waktu sangat cepat, mending dari kalian tahun keempat nih usul saya, kan udah menentukan kan tuh mau ke arah mana gitu. Apakah spesifik ke konsultan, pemerintahan, manajemen atau seperti apa. Nah, ketika sudah itu, kalian kan udah menentukan nih, kemudian kan upgrade skill kalian. Contoh misalnya, kalian mau ke developer. Sebagai engineering, kalian harus upgrade skill kalian di bidang apa? BIM. Ketika masuk, proses kita cepat gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika waktu itu saya ingin ke developer, bidang business development, yang saya tajamkan adalah Excel-nya saya gitu. Nah, berarti ketika sudah bekerja, itu bisa membantu proses lebih cepat. Ya. Okay. Hanya membantu proses lebih cepat ya, sisanya usaha. Udah gitu aja sih. Terima kasih. Mungkin saya tadi tidak mendengar utuh kata terakhir dari Mas Indra, tapi saya rasa mungkin itu jadi satu wawasan bagi kita semua. Semoga acara Alumni Talk ini bisa menambah wawasan yang luar biasa bagi kita sebagai masyarakat studi ataupun sebagai alumni seperti itu dan khalayak luas. Terima kasih kepada Mas Indra yang sudah berbagi. Kita insya Allah pasti akan ada seri-seri lainnya dengan tadi topik-topik yang mungkin bisa dibahas satu persatu ya Mas ya. Sekarang nanti bisa lebih lagi. Terima kasih kepada Departemen Arsitektur ITS yang telah menyelenggarakan acara ini untuk seri kedua, dan kalau dalam 2 minggu lagi kita juga akan melakukan seri ketiga. Terima kasih juga untuk Ikatan Alumni Arsitektur ITS yang telah berpartisipasi juga menyelenggarakan acara ini. Baik, acara Alumni Talk ini saya tutup. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi wawasan dan bermanfaat.